Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev. Masih dengan saya, Sofyan Setiawan, sebagai pemateri. Kita akan mempelajari tentang widget di WordPress. Widget kita bisa sebut sebagai aplikasi tambahan yang menampilkan segelintir informasi dari aplikasi utama di website. Umumnya widget diletakkan di sidebar atau header ataupun footer, dan dia hanya aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan navigasi, untuk menelusuri informasi maupun memanfaatkan tools yang ada di website. Jadi widget itu hanya tools ringan. Jadi misalkan untuk menampilkan postingan-postingan terbaru atau mungkin menampilkan komentar-komentar terbaru. Jadi tidak penuh seperti itu. Nah, untuk menambah widget atau manajemen widget, kita bisa menuju ke tampilan, lalu pilih widget. Contoh ketika kita melihat di website kita, maka ketika kita turun, kita akan mendapatkan sebuah sidebar dengan widget area. Nah, di area ini tempat kita meletakkan widget. Dan untuk widget standar, di tema ini kita disediakan widget untuk melakukan pencarian dan arsip. Oke, ini adalah manajemen widget. Di sini kita bisa meletakkan widget ke dalam sidebar atau area-area widget. Contoh di sini ada 4 area. Di mana area yang pertama itu adalah area sidebar primary, lalu kemudian footer area 1, footer area 2, dan footer area 3. Oke, untuk footer area 1, 2, 3 itu letaknya di bawah. Jadi nanti di sini. Ini area 1, area 2, dan sebelah sini adalah area 3. Untuk menambahkan widget, kita bisa memilih salah satu widget yang ada di sini, yang sudah tersedia, misalkan arsip, tag awan, cari, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama, coba saya ingin memilih postingan terbaru. Nah, untuk menambahkan widget ke dalam widget area, kita bisa melakukan drag. Jadi dengan klik, lalu kita geser, tarik ke atas, lalu kita letakkan di sini. Dan di sini kita bisa menambahkan judul dari widgetnya. Misalkan postingan terbaru saya. Nah, di sini untuk pilihannya yaitu misalkan jumlah postingan ditampilkan yaitu 5. Lalu kemudian ada pilihan perlihatkan tanggal post. Oke, kemudian kita simpan. Nah, ketika kita reload, kita akan mendapatkan list berupa postingan terbaru yang sudah kita publish. Jadi di sini widget untuk postingan terbaru itu ada 5 postingan terbaru yang sudah kita publish. Di sini ada pilihan untuk menutup widget jika sudah selesai mengedit, atau kita juga bisa menghapus widget jika tidak diperlukan. Misalkan saya akan menambah lagi sebuah widget dengan sebuah kalender. Nah, di sini saya akan memperlihatkan cara menambahkan widget tanpa melakukan drag, yaitu dengan cara klik, lalu akan muncul penanggalan post di situs Anda. Misalkan kita akan pilih primary sidebar, atau mungkin kita tambahkan di footer area 1, kemudian kita tambah widget. Nah, ketika kita klik tadi, dia akan otomatis langsung masuk ke dalam footer area 1. Lalu kemudian kita namai, misalkan kalender posting. Nah, kalender ini digunakan untuk menampilkan arsip-arsip yang ditampilkan dalam bentuk kalender. Oke, kita simpan. Lalu ketika sudah selesai simpan, kita tutup. Kemudian kita reload lagi. Maka kita akan melihat kalender yang menampilkan daftar tanggal. Jadi kalau misalkan kita mengepost
di September, maka akan menampilkan postingan-postingan di bulan September. Oh ya, saya lupa menambahkan di sebelumnya, yaitu kita mendapatkan widget yang di-generate oleh situs, yaitu cari dan arsip. Tapi karena kita sudah mengisi, maka yang cari dan arsip akan tertimpa dengan widget yang baru kita pasang. Selanjutnya saya akan menambahkan, yaitu untuk fitur pencarian. Saya klik, kemudian kita pilih di primary sidebar. Oke. Di sini kita bisa mengurutkan widget dengan cara drag seperti ini. Maka dia akan di atas postingan terbaru. Oke, kemudian saya akan menambahkan di sini judulnya yaitu pencarian. Kemudian kita simpan. Kita tutup. Lalu kemudian saya akan menambahkan komentar terbaru. Misalkan ini saya drag dan saya tambahkan di primary sini. Oke, kita tambahkan komentar. Dan jumlah komentar yang ditunjukkan itu maksimal 5. Saya akan menambahkan lagi untuk kategori. Saya akan tambahkan di primary sidebar. Lalu kemudian judulnya akan saya kasih kategori artikel. Misalkan tampilkan sebagai tarik turun. Jadi ini berupa drop down dan menunjukkan jumlah post. Tunjukkan hierarki, lalu kemudian kita simpan. Saya akan menambahkan lagi, yaitu meta. Saya akan tambahkan di footer area 3. Meta ini digunakan untuk melakukan navigasi untuk admin, misalkan untuk login dan sebagainya. Misalkan meta admin. Seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan berikutnya yaitu awan tag. Saya tambahkan di footer area 2. Saya namai misalkan tag seperti ini. Oke, jika selesai kita tutup. Saya akan menambahkan lagi yaitu teks. Teks ini akan saya tambahkan di primary sidebar. Kita klik tambah widget. Dan teks ini bukan hanya menuliskan teks, tapi kita bisa memasukkan kode HTML di sini. Misalkan di teks ini saya akan menambahkan tentang saya. Oke, misalkan di sini saya menambahkan sebuah teks. Di sini saya tambahkan sebuah teks, yaitu ini sebuah tes seperti ini. Lalu kemudian di bawahnya ini saya kasih kode HTML dengan H4, kemudian sebuah list. Lalu kemudian kita simpan. Oke, setelah kita simpan, kita tutup seperti ini. Lalu kemudian kita lihat di website bagaimana tampilan dari teks. Nah, jadi seperti ini. Teks itu sangat berguna jika kita menambahkan kode-kode dari luar, dari eksternal dari WordPress. Kita bisa menempatkan Facebook fanpage dan lain sebagainya dengan kode HTML di sini. Oke, kemudian saya akan menambahkan satu lagi. RSS ini saya tambahkan misalkan di sini. Oke, kemudian misalkan kita simpan saja. Lalu kemudian jika ingin menghapus widget, kita bisa klik di sini, maka akan terhapus.
Oke, sebagai tambahan, widget itu bisa di-generate dari tema yang sudah kita install maupun plugin. Selanjutnya kita akan membahas tentang plugin dan bagaimana cara menambah dan mengelola plugin. Oke, sekian dan terima kasih.